Halo anak-anak, di pelajaran komputer minggu ini kita masih akan belajar tentang gabungan fungsi if dan VLOOKUP. Jadi di sini Bapak sudah memberikan contoh soal, silakan kalian perhatikan baik-baik. Di sini kita akan mencari atau mengisi sel jumlah yang kosong ini, sesuai dengan nama barang dan lokasinya. Nah, di atasnya sudah ada tabel, yaitu tabel yang berisikan nama barang, kemudian gudang 1, kemudian gudang 2. Di bawah ini adalah jumlahnya. Misal, nama barangnya adalah meja. Di gudang 1 terdapat 10 buah meja. Di gudang 2 ada 5 buah meja. Kursi, di gudang 1 ada 25 buah. Di gudang 2 ada 17 buah. Kemudian yang ketiga ada lemari. Di gudang 1 terdapat 4 buah. Di gudang 2 ada 9 buah. Kemudian ada kasur. Di gudang 1 ada 7. Gudang 2 ada 5. Yang terakhir adalah TV. Gudang 1 ada 8, gudang 2 adalah 3. Nah, fungsi dari tabel ini yang akan kita isi ini adalah akan mengeluarkan jumlah sesuai dengan nama barang dan lokasi yang ada. Misal, kita isikan TV, kemudian lokasinya di gudang 2. Nah, nanti di sel yang kosong ini, sel jumlah ini, harusnya akan keluar jumlah TV yang ada di gudang 2. Kita lihat jumlah TV yang ada di gudang 2 yaitu 3. Nah, harusnya kita akan mengeluarkan 3 menggunakan rumus gabungan if dan VLOOKUP. Caranya gimana? Kalian perhatikan baik-baik, Bapak akan segera membuat atau menuliskan rumus untuk mencari jumlah sesuai dengan lokasi dan nama barang yang ada di tabel ini. Jadi pertama, kita harus membuat if-nya dulu atau syaratnya. Seperti biasa, kita membuat rumus if sama dengan if. Nah, kemudian kita akan mencari apakah sel B10 ini itu gudang 1 atau gudang 2. Jika gudang 1, maka kita akan menggunakan rumus VLOOKUP untuk mencari nama barang, sehingga akan ketemu jumlahnya. Jumlah yang harus dikeluarkan. Nah, kalau sel B10 ini gudang 2, maka sama kita akan menggunakan VLOOKUP juga untuk mencari nama barang di tabel ini dan jumlahnya berapa. Jadi yang pertama, jika sel B10 sama dengan gudang 1, tulisan gudang 1 ini harus sesuai dengan ini ya. Kalau semua kapital, di sini juga harus kapital semuanya. Jadi harus sama persis dengan tabel bantuan. Jangan sampai ada yang salah. Misalnya di sini kalian isi spasi, ini sudah salah. Karena di sini tidak ada spasi setelah 1. Jadi harus persis atau mirip. Lanjut ke rumusnya, jika sel B10 sama dengan gudang 1, maka kita akan VLOOKUP menggunakan rumus VLOOKUP. Nah, di sini yang kita cari adalah nama barang yang ada di B9. Klik B9. Kemudian kita blok tabel bantunya. Jangan lupa untuk menekan F4 agar tabel bantunya menjadi absolut atau muncul dolar-dolar seperti ini, supaya file value-nya tidak berubah. Kemudian, kalau gudang 1 berarti dia, ingat rumus VLOOKUP kemarin, dihitung dari kiri. Ini kolom 1, kolom 2, kolom 3. Berarti dia mencari di kolom kedua. Kemudian false atau 0. Nah sekarang kita lanjut ke if berikutnya. Jadi di sini ada 2 if atau if bertingkat 2.
if masih sama B10. Sekarang kita cari apakah B10 itu gudang 2. Nah, kalau gudang 2, maka VLOOKUP-nya rumusnya menjadi seperti ini. Masih sama B9. Blok tabel bantu seperti biasa, kemudian F4. Kemudian kalau dia gudang 2 berarti dia ada di kolom ketiga. Ingat nama barang kolom 1, kolom 2, kolom 3. 3, 0. Ini ada dua kurung tutup. Kurung tutup yang pertama untuk rumus ini. Yang kedua untuk menutup seluruh rumus. Oke, jadi jangan sampai salah. Dan harus menambahkan dua kurung tutup seperti ini supaya rumusnya ditutup semua agar tidak error. Karena kalau kurang atau kelebihan kurung tutup, maka rumus akan mengeluarkan error. Oke, kita tes apakah rumus yang sudah kita buat ini benar. Oh, kurang false-nya. Tidak ada. Value if true, value if false. Oke. Ini sudah keluar jumlahnya 3, kita cek secara manual apakah benar. TV di gudang 2 yaitu 3. Nah, benar. Nah, kalau kalian membuat tabel seperti ini menggunakan rumus tadi, misal kita ingin merubah nama barangnya, lokasinya tetap ya, anggap saja lokasinya masih di gudang 2, misal apa kasur. Maka jumlahnya akan berubah sendiri. Jadi di sini kalian tinggal merubah nama barang, lalu lokasi, misal kasur di gudang 1, kita ingin tahu jumlahnya berapa tanpa harus melihat ke tabelnya secara manual. Tinggal ketikkan kasur, kemudian gudang 1 di tabel ini, di mana kita sudah membuat rumusnya yang tadi. Nah, akan keluar hasilnya yaitu 7. Oke, jadi di sini sekali lagi Bapak akan menjelaskan rumusnya. Untuk mengeluarkan jumlah dalam soal ini, misal nama barangnya kasur, kemudian lokasinya gudang 1, kita harus membuat rumus if bertingkat dan digabung dengan VLOOKUP. Caranya seperti apa atau rumusnya seperti apa? Sama dengan if B10, yaitu lokasinya. Pertama kita cek lokasinya. Kalau lokasinya gudang 1, maka kita harus membuat rumus VLOOKUP, di mana yang akan kita cari ini adalah B9. Kemudian blok tabel bantu seperti biasa, dari A1 sampai C6, lalu angka 2, di mana gudang 1 ini adalah kolom nomor 2, lalu false atau 0. Jadi nanti rumus akan mencari kalau misalnya lokasinya gudang 1, kemudian dia akan cari nama barangnya apa, kasur. Dia akan cari di sini, kasur gudang 1, 7. Maka dia akan mengeluarkan nilai 7. Oke, nah sekarang kalau misalnya lokasinya gudang 2, maka setelah kita membuat rumus if yang pertama ini sampai sini, if yang pertama ini akan mencari kalau lokasinya gudang 1. Sedangkan di sini kita ada 2 gudang di tabel. Jadi kita harus membutuhkan rumus if lagi 1, di mana if yang lagi 1 ini
akan mencari jika lokasi di gudang 2, atau akan mengeluarkan nilai atau jumlah nama barang di lokasi gudang 2. Jadi langsung kita tulis rumus if sama masih B10 apabila sel B10 isinya adalah gudang 2, maka kita akan menggunakan rumus VLOOKUP untuk mencari B9. Nah, barangnya ini B9, kemudian blok tabel bantu seperti biasa. Karena di gudang 2, ini kenapa 3? Karena gudang 2 itu kolom ketiga. Jadi kita tuliskan 3, kemudian 0. Jadi nanti jika lokasinya ini gudang 2, maka nama barang yang di sini akan dicari di ini jumlahnya. Misal karena ini kasur, dia akan mencari di tabel ini kasur, kemudian mengeluarkan nilai yang ada di gudang 2, yaitu 5. If yang pertama ini akan mencari kasur dan mengeluarkan nilai di kolom gudang 1, yaitu 7. If yang kedua ini untuk mengeluarkan nilai apabila gudangnya gudang 2. Kalau kasur berarti yang akan dikeluarkan adalah 5 dari rumus yang kita buat ini. Kemudian jangan lupa untuk mengisi nilai false-nya. Nih, value if false, yaitu jika tidak ada. Artinya tidak ada di sini jika gudangnya gudang 3 ditulis atau gudang 4, itu kan tidak ada di tabel yang ada ini. Maka nanti rumus akan mengeluarkan tidak ada. Ya, jadi seperti inilah rumusnya. Tutup dengan 2 kurung tutup. Karena kurung tutup yang terakhir ini akan menutup rumus paling awal ini, atau kurung buka paling awal. Tinggal enter. Maka jika nama barangnya kasur, kemudian lokasinya gudang 1, keluarlah jumlah 7 sesuai dengan yang ada di tabel. Nih, 7. Kalau kita misalnya ganti kursi misalnya. Kursi di sini harus sama ya. Nih, dengan ini harus sama. Tidak boleh berbeda, tidak boleh ada spasi 1 atau kapital semua, pokoknya harus sama persis tulisannya. Kursi dengan kursi di sini. Kemudian kalau sudah sama, kita bisa tinggal enter, maka jumlah akan berubah sesuai dengan rumus yang kita buat tadi. Kursi di gudang 1 jumlahnya 25. Ternyata sudah benar. Kalau misalkan kita ingin mencari kursi di gudang 2 jumlahnya berapa sih? Tanpa harus melihat tabel secara manual, kita bisa mengandalkan rumus yang sudah kita buat tadi. Jadi kita tinggal rubah gudang 1 menjadi gudang 2, enter, maka jumlahnya akan keluar secara otomatis 17. Karena rumus yang kita buat tadi sudah mencari sendiri jumlah dari si kursi yang ada di gudang 2. Jadi kalau tabelnya ini nanti banyak, sampai ke bawah, maka rumus ini akan sangat membantu kalian untuk mencari jumlah. Nih, rumus yang ini akan sangat membantu kalian untuk mencari jumlah atau memudahkan kalian untuk mengetahui jumlah kursi di gudang 2 atau mungkin jumlah kasur di gudang 2 atau di gudang 1. Sekali lagi kita coba misalnya ya. Kemudian meja di gudang 2 langsung keluar 5, benar. Misalnya di gudang 1 mejanya ada berapa sih, kita ingin tahu. Tanpa harus melihat tabel, kita tinggal ganti saja gudang 2 menjadi gudang 1, enter, langsung keluar jumlah 10. Jadi menggunakan rumus ini kita akan sangat-sangat terbantu tanpa harus cek satu-satu, oh ini berapa, ini di mana, jumlahnya berapa. Oke anak-anak. Jadi if gabungan rumus if dan VLOOKUP bisa juga kita gunakan untuk hal seperti ini, sehingga sangat membantu apabila nanti tabelnya ini sangat panjang atau sangat banyak isinya. Jadi tinggal menggunakan rumus gabungan if dan VLOOKUP seperti ini, contohnya, maka kita bisa langsung melihat jumlahnya di gudang dan nama barang yang sudah ditentukan. Contohnya, nama barangnya meja, lokasinya gudang 1, kita ingin tahu jumlahnya berapa, ya rumusnya langsung mengeluarkan 10.
Karena meja di gudang 1 memang jumlahnya 10 sesuai dengan tabel yang ada. Oke, untuk minggu ini segini dulu materi komputer kali ini. Sampai jumpa di minggu depan.